Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang ke-23. Jadi belum selesai ya. Hadis yang ke-23 dari Arba'in An-Nawawiyah. Dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amalan. Demikian juga ucapan subhanallah walhamdulillah, dia akan memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Qala wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu merupakan bukti. Wasabru dia. Adapun kesabaran, maka dia adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Kemudian Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu atau hujjah yang akan malah menuntutmu. Qul nasi yabdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia beramal seakan-akan dia menjual dirinya. Maka ada yang memerdekakan dirinya dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Ini hadis dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Terakhir pembahasan kita sampai pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun, bahwa salat itu merupakan cahaya. Ya. Arti cahaya di sini artinya salat itu akan menuntun seseorang di tengah kegelapan sehingga dia tidak terjatuh pada perkara yang mencelakakan dirinya. Artinya ketika seseorang dia melakukan salat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini akan mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, hanya saja kemarin kita telah sebutkan kenapa sebagian orang itu ada yang melaksanakan sholat tapi maksiatnya terus jalan. Nah, ini ada sebabnya. Karena pada hakikatnya ya, bisa jadi sholat yang dia lakukan itu tidak ikhlas karena Allah, atau bisa jadi sholat yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau bisa jadi ketika dia sholat hatinya tidak hadir, atau dengan kata lain dia tidak khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Dia cuma gerakan-gerakan saja tanpa menghayati, tanpa menghadirkan hati dia ketika melakukan sholat. Makanya kemarin kita telah sebutkan, para ulama mengatakan bahwa yang namanya khusyuk itu wajib. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun di sini, lalai di sini, sebagian ulama mengartikannya bahwa dia tidak khusyuk dalam melakukan sholatnya. Sholat ya, dia sholat tapi tidak khusyuk. Nah, kemudian telah kita sebutkan faktor apa saja yang bisa membuat seseorang khusyuk. Yang pertama apa kita sebutkan kemarin, banyak bertobat. Kenapa? Karena kekhusyukan itu tempatnya di dalam hati. Kalau hati seorang hamba dikotori dengan banyak kemaksiatan, ya, selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah. Bagaimana mungkin misalnya seseorang kerjaannya minum khamar, berzina, mencuri,
Dosa saja yang dilakukan. Ketika dia sholat, apakah sholatnya akan memberikan ketenangan bagi dirinya? Tidak. Kenapa? Hatinya sudah dipenuhi dengan kemaksiatan. Bagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda idza akhta'a nukikat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba itu kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dititikkan pada hatinya sebuah noda hitam. Kalau dia tinggalkan kemaksiatan itu lalu bertobat kepada Allah, dihapus noda hitamnya. Tapi kalau nggak bertobat, terus-menerus dia melakukan kemaksiatan, maka akan semakin banyak titik hitam dititikkan pada hatinya sehingga terkotori, tertutupi hatinya dengan noda. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, rana ala qulubihim. Hati mereka itu sampai berkarat, tertutupi oleh noda. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, seringkali kita ulang-ulang bahwa kalau kita ingin mendapatkan ibadah yang khusyuk, banyak-banyak bertobat. Bersihkan hati kita dari gelapnya kemaksiatan dan dosa. Maka ibadah itu akan terasa begitu lezat. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antara faktor yang bisa menciptakan kekhusyuan pada sholat-sholat kita, yaitu kita mengerti apa yang kita baca. Kita paham apa yang kita baca. Banyak orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mungkin termasuk kita juga ya, berpuluh-puluh tahun sholat, tapi tidak paham makna bacaan yang kita baca. Ya, kalau Allahu Akbar insya Allah paham ya. Allahu Akbar. Tapi pendalamannya apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita hanya makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membuat ilustrasi ya, video tentang bagaimana kecilnya kita ini ya apabila dibandingkan dengan alam semesta. Jadi diambil gambarnya seseorang sedang berbaring begitu di taman, kemudian kameranya naik ke atas. Wih, naik ke atas kan semakin kecil ya, semakin kecil sampai kemudian ke atas awan, sampai kemudian keluar planet bumi. Wah, ternyata planet bumi itu sangat besar, kita itu nggak kelihatan sama sekali di tengah-tengah planet bumi. Kemudian ditarik lagi ke atas, wih, di atas. Ternyata bumi itu kalau dibandingkan dengan galaksi kecil sekali. Tarik lagi, ternyata galaksi dibandingkan alam semesta gak ada apa-apanya, luar biasa. Nah, kalau kita paham makna apa Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar, kita tuh gak ada apa-apanya, maka jangan sombong. Ya, nggak boleh orang sombong. Kenapa? Karena dia itu bukan apa-apa. Sehebat apapun jabatan dia, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki, dia itu bukan apa-apa, makhluk yang kecil, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bacaan Al-Fatihah, kita baca berulang-ulang Al-Fatihah. Kalau baca terjemahan Al-Qur'annya itu kan Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sesungguhnya kalau kita baca penjelasan para ulama tidak sesimpel itu arti Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kalau saya tanya Bapak dan Ibu, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, bedanya apa Pak? Pengasih dan penyayang, bedanya apa? Sama saja kan ya? Sama saja. Tapi dalam bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki makna yang berbeda. Walaupun dia berakar pada kata rahmat yang merupakan yang artinya kasih sayang, tapi nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim ini memiliki makna yang sangat berbeda. Ar-Rahman disebut oleh para ulama maknanya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yaitu yang memiliki rahmat yang sangat luas. Tidak ada satu makhluk pun di langit dan di bumi melainkan mereka bisa hidup karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau yang muslimnya maupun yang kafirnya, mau yang taat maupun yang ahlu maksiat, semuanya tidak lepas dari rahmat Allah yang sangat luas. Ini makna Ar-Rahman. Makanya seseorang tidak boleh menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Banyak kan kalau di Indonesia sebagian orang ada yang namanya Rahman.
Rahman itu artinya dzurrahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas, nggak boleh disandang oleh manusia. Jadi yang bolehnya apa? Abdurrahman. Ya, kalau Rahman tidak boleh, Abdurrahman justru menjadi nama yang terbaik. Ada dua nama yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Makanya dahulu kalau bikin waktu di Yaman itu Pak, kalau bikin daftar piket jaga malam, kan santri itu dipiket suruh jaga malam. Yang namanya Abdullah tuh banyak sekali. Abdullah bin Fulan, Abdullah, banyak sekali. Kalau ada 30 santri, Abdullah itu 30%-nya Pak. Kalau nggak Abdullah, Abdurrahman. Kemudian Ar-Rahim apa maknanya? Dzurrahmah al-wasilah, yang memiliki rahmat yang khusus. Jadi Allah selain memiliki rahmat yang luas yang diberikan kepada seluruh hamba, seluruh makhluknya, Allah juga memiliki rahmat yang khusus, rahmat yang spesial. Seperti rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus, berupa pertolongan, berupa kelapangan dada, berupa jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Ini rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari sini kita tahu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian juga makna dari surah Al-Fatihah. Orang kalau dia sudah mengetahui ya makna dari apa yang dia baca, maka dia bisa paham. Makanya bisa menangis. Ya, kalau baca, imamnya baca surat-surat tentang apa, misalnya tentang kengerian hari kiamat. Ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, hari ketika seseorang itu lari dari saudaranya, dari bapak dan ibunya. Ya, artinya nggak ada lagi yang dia pikirkan, nggak ada lagi orang yang dia pikirkan, yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Takut kita ketika dibacakan ayat-ayat seperti itu. Ya. Demikian juga ketika imamnya membaca tentang keindahan surga. Ya, ya tadi dalam surat Al-Bayyinah, ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Masyaallah. Kalau kita tahu paham maknanya, telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nanti orang-orang yang beriman kekal abadi di dalamnya. Setiap hari dia mendapatkan kenikmatan. Rasanya apa? Ya, berdesir hati kita, ya Allah, apakah saya akan mendapatkan nikmat itu atau tidak? Nah, tapi kalau nggak tahu maknanya, ya udah seperti bacaan biasa. Kalau imamnya bacaannya mendayu-dayu, ya mungkin kita bisa nangis ya. Tapi bukan karena paham artinya, tapi iramanya yang mendayu-dayu. Seperti saya waktu umroh ada bapak nangis Pak. Terus saya istri saya, bapak tadi kok nangis Pak? Dia mas sebelah saya nangis soalnya. Ikut-ikutan ternyata. Ya memang kan kita tahu sendiri kan kalau Imam Masjidil Haram apalagi pas Qiyamul Lail itu kan bacaannya kan Masya Allah. Tapi kalau kita paham maknanya Bapak Ibu, sholat kita itu akan lebih khusyuk. Kemudian yang ketiga di antara faktor yang bisa membuat kita khusyuk dalam sholat, hendaknya kita itu menunjukkan kecintaan kepada sholat itu sendiri. Bagaimana menunjukkan kecintaan kita kepada sholat? Kita berusaha untuk tepat waktu. Jadi sholat itu suatu hal yang kita nanti-nanti, suatu hal yang kita rindukan, bukan sebagai ya pengisi kekosongan waktu kita. Jadi kalau misalnya kerja, alhamdulillah sekarang kan sudah dimudahkan kita untuk mengetahui kapan waktu sholat. Kadang di kalender itu ada. Tapi sekarang kita kalau Google aja waktu sholat DIY itu keluar. Coba Bapak Ibu Google waktu sholat DIY, keluar sholat 5 waktu, waktu sholat 5 waktu pada hari ini, yang merujuk pada data Kementerian Agama ya di Jakarta. Langsung keluar datanya. Maka kita bisa tahu. Sehingga seseorang bisa mengatur jadwalnya. Oh, jam segini sholat duhur. Artinya apa? Sebelum datangnya waktu sholat duhur, pekerjaan saya harus selesai. Jadi sholat itu benar-benar seperti kekasih yang sedang dia tunggu. Gimana orang menanti kekasihnya? Tentu mau on time.
ya. Kecuali memang cintanya gombal ya. Kalau selalu menanti, ditunggu sama istrinya telat 1 jam ya. Tapi kalau kita mencintai sholat, kita atur jadwal sehingga tidak terlambat. Dahulu para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka luar biasa penjagaan waktunya terhadap sholat. Ya, disebutkan dari Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran bahwa beliau itu 50 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya apa? On time sholatnya, nggak pernah masbuk, nggak pernah masbuk. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa selama 50 tahun dia nggak pernah lihat punggung orang kecuali punggung imam. Berarti selalu di shaf yang pertama. Bukan hanya tidak masbuk, bukan hanya tidak ketinggalan takbiratul ihram, tapi selalu berada di shaf yang pertama. Luar biasa. Bahkan ada di antara salafun saleh, beliau sepanjang hidupnya tidak pernah ketinggalan sholat kecuali satu, ya, karena satu peristiwa saja. Apa peristiwa itu? Ibunya meninggal. Jadi beliau harus mempersiapkan jenazah ibunya, memandikan, mengkafani, sehingga tersibukkan. Itu saja dalam pengalaman dia seumur hidup, sekali terlambat dalam sholat. Kalau bapak dan ibu, kalau kita lah ya, kita katanya. Kalau kita ya, banyak di antara kita yang masih suka menunda sholat. Makanya sholat itu ya karena kurangnya kecintaan kita kepada sholat, ya kurang pula kekhusyuan kita ketika melaksanakannya. Ya. Jadi ini beberapa cara agar kita mendapatkan kekhusyuan sholat. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya kita memasuki sholat itu dalam keadaan yang baik, memakai pakaian yang bersih, kemudian tidak tercium bau badan, ya kita menggunakan minyak wangi, ya ketika sholat. Jadi sholat itu nyaman. Nah ini juga PR kita, Pak yang memiliki tanggung jawab sebagai takmir, ya masjidnya memang harus kita siapkan agar memang jamaah itu bisa khusyuk beribadah, tenang beribadah. Ya misalnya karpetnya ya harum bersih, masjidnya bersih, karpetnya harum, kemudian suaranya pun tenang. Nah ini juga yang perlu kita sampaikan terutama bagi para orang tua yang memiliki anak-anak. Ya, terkadang orang ingin sholat dengan khusyuk, tapi ada orang tua yang membawa anak-anak. Sebagiannya kurang adabnya ketika di masjid, teriak-teriak, lari-lari ke sana kemari. Nah ini nggak boleh ya, anak-anak yang belum bisa tertib itu jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Karena dia mengganggu kemaslahatan orang banyak. Oke lah, ada kemaslahatan dia dibawa ke masjid agar kenal dengan masjid. Itu kemaslahatannya kembali kepada dirinya. Tapi di sana ada kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum itu harus diprioritaskan daripada kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Kita tidak melarang anak-anak itu untuk ya ikut sholat, tapi tolong didampingi, diajari agar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Saya itu sempat kesal ya, mengisi kajian di satu masjid. Itu jamaahnya, masjidnya besar Pak. Di jamaahnya banyak. Baru rakaat pertama itu ada anak-anak, karena ada cetekan mainnya itu di bawah Pak. Dia main cetak. Pas saya lagi baca Al-Fatihah. Jadi pas Al-Fatihah kita kadang terdengar, kadang hilang, kadang terdengar, kadang hilang suaranya. Terus mati, dia kabur. Ya udah kan suara saya nggak kedengeran sama yang lainnya. Nah ini perlu diajari adab. Terus bagiannya lagi lari-lari di masjid. Ya, kadang kasihan yang suka taruh kacamata ya. Taruh kacamata, aduh. Nah ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Kita harus bersikap pertengahan. Bukan kita melarang, tapi bukan juga membiarkan anak-anak itu berbuat semaunya di masjid. Ya, terganggu kekhusyuan kita, teriak-teriak. Kadang karena dia di sekolah diajari surat Al-Fatihah, imamnya baca surat Al-Fatihah, dia lebih lantang lagi. Ya nggak? Bapak dan Ibu sering ya. Wah, ini perlu diajarkan, diajari ya. Tidak seperti itu di masjid. Kita sampaikan dengan baik-baik, jangan dengan kasar-kasar. Nanti dia nggak mau ke masjid juga salah kita sampaikan ya. Silakan kalau bawa bapak ya ada yang mau bawa anaknya ke masjid silakan, tapi tolong dibimbing ya.
Kalau dulu Syekhuna Abdullah Mar'i, guru saya di Yaman, beliau mengatakan kepada jamaah yang mau bawa anaknya ke masjid, itu anaknya harus berada di samping, nggak boleh kabur. Ya, jadi taruh di samping. Ya, kalau misalnya dia udah mulai bikin keributan, bapaknya bisa memperingatkan, itu boleh ya. Kita melakukan gerakan kalau ada kemaslahatan di sana, seperti misalnya dia toleh kanan kiri, bapaknya pegang kepalanya, itu boleh. Nah, itu kan kita mendapatkan dua kemaslahatan, anak-anak terbiasa di masjid, kemudian tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apabila seseorang melakukan sholatnya dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan dia melakukan dengan khusyuk, maka sholat ini akan menjadi cahaya yang selalu membimbingnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti dari apa Bapak dan Ibu rahimakumullah? Bukti dari keimanan kita. Jadi salah satu tanda orang itu beriman, dia bersedekah. Kenapa dikatakan bahwa sedekah itu adalah bukti keimanan? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sangat mencintai harta. Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, sangat cinta dengan harta. Padahal dia sudah tahu harta itu tidak akan dibawa ya ketika dia meninggal dunia. Yang dia bawa hanyalah amalan solehnya. Kata Nabi SAW bahwa mayit itu diikuti oleh 3 perkara. Keturunannya, kemudian apa? Harta dan amalnya. Ya, keturunannya, keluarganya, harta dan amalannya. Ya, keluarkan hartanya. Jika selesai dari kuburkan, pulang mereka. Secinta-cintanya anggota keluarga kita kepada kita, nggak ada yang mau minta dikuburkan bareng kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah mati ya wajar ya. Tapi ada nggak orang yang masih hidup? Kemudian saya ingin menemani bapak dalam kuburan. Nggak ada. Pasti dia kembali. Demikian juga hartanya, yang tinggal apa? Amalannya. Maka jangan sampai terlambat. Kita itu harus mikir, nih harta bagaimana caranya agar memberikan manfaat kepada kita. Sedekahkan, infakkan, ya. Kemudian jadikan sebagai amal jariyah. Ya, sedekah jariyah kan kata Nabi SAW, amalannya anak Adam itu putus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadikan harta kita itu bagaimana caranya kita investasikan ketika kita meninggal dunia, dia tetap bermanfaat, mengalirkan pahala demi pahala kepada kita. Ini yang harus jadi mindset kita, jangan pelit, karena harta itu tidak akan dibawa mati. Ya, sudah diambil oleh anak keturunan kita. Oke lah kalau misalnya kita punya anak keturunan yang dia kurang mampu, maka apa? Lebih baik harta itu kita alokasikan bagi dia. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sudah sukses, sudah mapan, ya tidak membutuhkan harta dari bapaknya, maka seseorang hendaknya dia berpikir cerdas. Oh, anak saya ini sudah mampu, sudah mandiri, dia sudah berkecukupan, bahkan jauh dari bapaknya. Lantas untuk apa harta dia? Dia pikirkan untuk investasi masa depan. Wakafkan untuk pembangunan masjid. Ketika ada pembangunan masjid, ya dia menyumbang untuk pembangunan masjid. Ya, man bana masjidan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam hadis yang mutawatir Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala sebuah masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun baginya rumah di surga. Ya, kalau ada daerah-daerah kita kadang-kadang ini perlu melihat daerah-daerah yang terpencil itu kan, mereka butuh masjid, nggak ada bantuan ke sana. Kalau kita ini alhamdulillah lah, kalau di Jogja ini ya mungkin lah daerah pinggiran-pinggiran itu ada juga yang masih butuh, tapi rata-rata masjid itu makmur alhamdulillah. Nah, kalau ada misalnya masjid terpencil seperti kawan-kawan tuh yang dakwah sampai ke Mentawai, kalau lihat masjidnya itu subhanallah, cuma dari
kulit kayu, Pak. Ya, dakwah di pedalaman. Nah, kalau kita bisa bangunkan masjid untuk mereka belajar Al-Quran, mereka belajar sholat, luar biasa. Ya, pahalanya akan terus mengalir. Maka hendaknya seseorang betul-betul memanfaatkan hartanya. Inilah bukti keimanan dia. Bukti bahwa saya lebih mencintai akhirat daripada perkara dunia. Dunia ini hanya sementara. Ya. Maka ketika seseorang merelakan hartanya untuk dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kecintaan dia kepada Allah, menunjukkan keimanan dia. Maka kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi keimanannya. Bagaimana sedekah yang mereka lakukan? Abu Bakar As-Siddiq ya itu mensedekahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menyedekahkan separuh dari hartanya. Dan kalau kita lihat bagaimana ketika peperangan, betapa banyak sedekah yang mereka berikan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri ketika memberikan sedekah, ya kadang-kadang kita heran, satu lembah kambing sedekahkan. Jadi ada dua gunung, kemudian di tengah-tengahnya lembah, isinya kambing, itu semua dikasih buat sedekah. Kalau kita sedekah paha kambing aja ya insyaallah. Nah ini memang jauh. Makanya sedekahnya seseorang ini menunjukkan ya keimanannya. Kita lihat orang-orang yang kuat keimanannya atau tinggi keimanannya, dia akan mudah untuk mensedekahkan hartanya. Inilah bukti seseorang memiliki keimanan yang kuat. Kemudian as-sabru, dia sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Nah di sini Nabi SAW mengibaratkan kesabaran itu dengan dia, bukan nur. Dalam bahasa Arab ada sedikit perbedaan atau perbedaan yang sedikit tapi signifikan. Nur dan dia itu bermakna sama, cahaya. Cuma apa bedanya? Ya, ad-diya itu adalah cahaya yang disertai dengan panas. Ya, kalau cahaya rembulan itu kan pada hakikatnya kan cuma memantulkan dia. Jadi tidak terasa panas. Tidak ada orang kepanasan gara-gara cahaya rembulan kan. Tapi kalau cahaya matahari dia membakar. Makanya untuk matahari disebut sebagai dia usyams, cahaya matahari. Ya. Nah kesabaran itu sama dengan sholat. Dia akan menjadi cahaya bagi seorang hamba. Namun ya membutuhkan apa? Membutuhkan kesungguh-sungguhan. Kenapa? Karena dia panas. Ya, karena dia panas, terbakar. Oleh karena itu seseorang kalau dia ingin mendapatkan cahaya melalui kesabaran, dia harus bersungguh-sungguh. Para ulama menjelaskan seseorang itu harus bersabar pada 3 keadaan. Yang pertama, kata mereka, bersabar dalam ketaatan. Karena ketaatan itu sebagiannya berat. Ya, kita bangun tidur misalnya, sedang terlelap dengan tidur kita. Jam 3 mau qiyamul lail. Itu berat. Ya, harus melawan hawa nafsu yang harusnya kita ya masih tertidur lelap, tapi kita paksa diri kita untuk bangun. Kita paksa diri kita untuk bangun. Apalagi sekarang ya, sekarang enak sekali tidur ya. Kalau malamnya itu hujan rintik-rintik itu, aduh kayaknya meninggalkan tempat tidur itu sulit. Pengennya meluk bantal terus. Maka butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan. Ketika tiba waktu sholat zuhur, ya, jalan ke masjid panas, akhirnya tergoda untuk sholat di rumah saja, sehingga hilang dari dia keutamaan 27 kali lipat sholat berjamaah di masjid. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan tadi, dia butuh bersabar, memaksa dirinya untuk berangkat. Sehingga apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketaatan membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dalam perkara yang Allah haramkan, atau dalam meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Kita meninggalkan perkara yang Allah haramkan itu butuh kesabaran. Ya, apalagi sekarang di masa fitnah ya. Ini para pemuda ya, sekarang di masa fitnah ini, atau di masa sekarang ini fitnah itu lebih tersebar. Ya, orang untuk melakukan perzinahan itu lebih mudah sekarang. Oleh karena itu butuh kesabaran yang lebih tinggi.
Makanya Nabi SAW itu menyarankan bagi para pemuda yang belum mampu untuk menikah itu untuk banyak berpuasa. Untuk apa? Mengendalikan hawa nafsunya. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, apabila salah seorang di antara kalian telah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Ya, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Kalau tidak mampu, fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu adalah wija, yaitu benteng yang akan melindungi dirinya. Maka hendaknya seseorang memiliki kesabaran untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang namanya harta haram juga menggoda. Seseorang dia punya mimpi, ingin punya ini, ingin punya itu, kemudian dihadapkan pada harta yang haram. Silakan ambil, tapi haram. Ya. Maka disinilah membutuhkan kesabaran dia. Dia menyabarkan dirinya, menahan dirinya karena tahu ini perkara yang dimurkai oleh Allah, dia tidak ambil. Butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, seseorang butuh sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi bala. Ya, karena terkadang manusia pasti diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak dia bersabar, dan sesungguhnya bersabar ini adalah tingkatan yang paling rendah. Ya, orang yang bersabar dia itu berat. Sebenarnya ketika menghadapi ujian itu berat, tapi dia tetap mencegah lisan dan anggota tubuhnya untuk melakukan perkara yang Allah murkai. Seperti apa? Mencela takdir. Kenapa saya meratapi takdirnya? Kenapa takdir saya seperti ini? Ya, ini kan tidak bersabar. Orang bersabar itu diam dia, walaupun dia merasa berat. Atau dia dengan tangannya kemudian merobek-robek, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ditinggal oleh anggota keluarganya, ya pukul-pukul, ya tubuhnya, atau dia robek-robek bajunya, ya, atau dia banting-banting barang, ya. Maka seseorang hendaknya bersabar. Bersabar itu tingkatan yang paling rendah. Di atas sabar masih ada ridho. Ridho itu dia balance, ya. Ada nggak ada musibah sama aja, nggak merasa kehilangan, biasa saja. Kemudian yang paling tinggi itu adalah orang-orang yang bersyukur. Dikasih ujian dia malah bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal katanya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang ada di balik musibah. Apa yang ada di balik musibah yang bisa membuat seseorang itu bersyukur? Dia harus menyadari bahwa musibah ini merupakan kafaratul dzunub, merupakan penghapus dosa. Kita kalau diberikan musibah oleh Allah, ya, itu artinya Allah menyegerakan balasan bagi dosa kita. Sehingga apa? Di akhirat nanti tidak dihukum. Bersyukur nggak kita? Mana yang lebih kita pilih? Dihukum di dunia apa di akhirat? Tentu memilih dihukum di dunia. Hukuman di dunia lebih ringan. Ya sudah, alhamdulillah sudah dihukum di dunia. Mudah-mudahan di akhirat nanti tidak dihukum lagi. Kemudian juga kenapa dia bisa bersyukur? Dia melihat kepada orang lain. Ya, ujian yang menimpa dia, kalau dia melihat orang lain yang lebih besar ujiannya, maka ujian itu akan terasa berat, maka muncullah syukur. Ya, alhamdulillah ujian saya baru seperti ini. Adapun si fulan, maka ujiannya jauh lebih berat. Maka dia bersyukur dengan ujian yang dia dapatkan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdar alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Ya. Lihatlah selalu orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Karena sesungguhnya ini akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita melihat ke bawah, kita dapat musibah. Lihat orang yang lebih parah musibahnya, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah ujian saya masih ringan. Ada orang lain yang ujiannya lebih berat. Maka barang siapa yang bersabar dalam menghadapi tiga perkara ini, dalam ketaatan kepada Allah, kemudian dalam menjauhi perkara yang diharamkan, dan dalam menghadapi musibah dalam kehidupan ini,
maka dia akan memperoleh pahala yang luar biasa bahkan tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Tanpa tiada hitungannya. Artinya apa? Saking banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersabar. Maka artilah diri kita sabar. Paling tidak kita berada pada posisi sabar. Apa itu sabar? Yaitu kita tahan diri kita dari melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau menjadi penghujatmu. Maka orang-orang yang dia mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi pembela bagi dia. Si fulan membaca aku, dan dia telah mengamalkannya. Apa yang dia baca, apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dia baca. Al-Quran akan membela kita. Sebaliknya orang-orang yang membaca Al-Quran namun kemudian perilakunya jauh dari apa yang dia baca, maka Al-Quran itu akan menghujatnya. Bagaimana kamu membaca Al-Quran, dikatakan dalam Al-Quran demikian dan demikian, tapi perilakumu dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh dari apa yang kau baca. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita mempelajari Al-Quran kemudian pengamalan kita tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadis ini dengan mengucapkan, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu beramal seakan-akan dia menjual dirinya, maka ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan ada yang membinasakan dirinya. Apa maksud dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak dan Ibu? Bahwa sesungguhnya setiap manusia itu diberikan kesempatan yang sama untuk beramal. Kita diberikan waktu yang sama, 24 jam. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Silakan Anda manfaatkan. Maka di antara manusia ada yang memanfaatkan waktu kehidupannya itu untuk kebaikan. Dia isi dengan amalan-amalan soleh. Maka sesungguhnya orang yang semacam ini, dia memanfaatkan waktunya dengan baik, dia seakan-akan membebaskan dirinya dari apa? Dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia diberikan waktu yang sama. Dia diberikan waktu yang sama, tapi dia manfaatkan untuk perbuatan maksiat. Maka dia mendapatkan kecelakaan atas apa yang dia lakukan. Nah, sekarang kita berada di golongan yang mana, Bapak dan Ibu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu dan kesempatan untuk beramal, apakah kita manfaatkan untuk kebaikan yang dengannya kita bisa memerdekakan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita manfaatkan untuk kemaksiatan yang tentunya ini akan membinasakan. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada jiwa tersebut, fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pilihan jalan kefajiran atau kefasikan dan jalan ketakwaan. Artinya apa? Jiwa kita diberikan pilihan. Mana yang ingin kau tempuh? Apakah jalan ketakwaan atau jalan yang dipenuhi dengan dosa? Maka apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Maka telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa tadi. Artinya apa? Dia memilih jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, yaitu dia memilih jalan kefajiran atau jalan yang dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan.
Maka jangan kita kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas ya adab yang menimpa kita. Karena sesungguhnya masing-masing kita telah diberikan kesempatan. Tinggal kita sendiri mau memanfaatkannya untuk ketaatan atau tidak. Jadi kalau kita tidak memilih ketaatan, memilih kemaksiatan, lalu Allah adab, ya maka itu salah Anda sendiri. Allah telah berikan kesempatan, tapi apa? Tidak dimanfaatkan, justru dipakai untuk kemaksiatan. Ya, oleh karena itu hendaknya kita lihat diri kita berada pada golongan yang mana. Apakah kita berada dari golongan yang memanfaatkan waktu untuk amalan saleh sehingga kita membebaskan diri kita di adab Allah, atau sebaliknya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan hadis yang ke-23. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-24. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.